Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel Studio Darul Hikmah yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu apakah hadis terjaga. Salah satu isu yang sering dilontarkan oleh para orientalis adalah bahwa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjaga, dan bahwasannya hadis-hadis itu hanyalah karangan para fuqaha untuk mendukung pendapat-pendapat mereka. Apakah benar isu tersebut? Maka kita sebagai seorang muslim harus mengatakan dengan yakin dan dengan tegas bahwa isu tersebut tidak benar. Apa alasan mereka, para orientalis, melontarkan isu tersebut? Di antara alasannya adalah bahwa menurut mereka hadis itu tidak ditulis dan tidak didokumentasikan kecuali pada tahun 99 Hijrah atas perintah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijrah. Artinya ada 88 tahun kekosongan di mana hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak ditulis. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana kita menjawab syubhat tersebut? Ada dua jawaban yang bisa kita kemukakan. Yang pertama, jawaban naqli, jawaban yang berasal dari dalil. Dan yang kedua adalah jawaban aqli, jawaban secara logika. Jawaban naqli yang berasal dari dalil bahwa hadis itu terjaga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr dan kami pasti akan menjaganya. Apa makna az-zikr di sini? Apakah az-zikr hanya bermakna Al-Qur'an atau juga mencakup hadis? Maka para ulama menjelaskan bahwa az-zikr di dalam ayat ini tidak hanya bermakna Al-Quran, tapi juga mencakup hadis. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr. Apa fungsinya? Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 44 ini Allah sedang berbicara dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah az-zikr yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dimana az-zikr ini fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Pertanyaannya, apa yang telah diturunkan kepada manusia? Jawabannya adalah Al-Quran. Sehingga az-zikr di dalam surat An-Nahl ayat 44 ini bermakna as-sunnah atau hadis, karena salah satu fungsi as-sunnah adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, wa arada bidzikri al-wahya. Maksud dari zikir adalah wahyu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lil wahyi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wahyu. Wa bayanul kitabi yutlabu minas sunnah, dan menjelaskan Alkitab atau Al-Quran itu bisa diambil dari as-sunnah atau al-hadis. Ini jawaban yang pertama, bahwa hadis itu terjaga dan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban melalui dalil naqli. Jawaban yang kedua melalui dalil akli. Mereka orang-orang orientalis tadi mengatakan bahwa hadis tidak mungkin terjaga karena terjadi kekosongan
Hadis tidak ditulis selama kurang lebih 88 tahun dari semenjak Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah sampai nantinya ada perintah resmi dari Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijrah. Artinya hadis 88 tahun tidak ditulis, tidak didokumentasikan. Mereka mengatakan bagaimana mungkin hadis terjaga. Maka jawaban yang pertama bahwa tidak benar bahwa hadis baru ditulis tahun 99 Hijrah. Hadis sudah ditulis sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menulis adalah sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, di mana ia berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah." Saya ini menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah. Fanahatni Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy melarang saya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, "Ataktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah wa huwa bashar." Apakah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah, padahal dia atau Rasulullah adalah manusia biasa. Yatakallamu fil ridha wa fil ghadab. Kadang ngomong dalam keadaan senang, kadang ngomong dalam keadaan marah. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, "Uktub, tulislah. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, ma kharaja minhu illal haq." Tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Maksudnya tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah kecuali kebenaran. Ini bukti bahwa penulisan hadis sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul bahwa hadis ditulis secara resmi menjadi proyek pemerintahan baru terjadi pada tahun 99 Hijrah. Tapi catatan-catatan pribadi yang begitu banyak sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil atau bantahan yang pertama secara akli. Bantahan yang kedua secara akli bahwa penjagaan hadis itu atau tulisan itu bukanlah salah satu-satunya sarana untuk menjaga hadis. Ada sarana berikutnya yaitu hafalan. Para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka menghafal hadis dan penyebaran hadis terjadi zaman itu begitu masif. Dan ketika terjadi kesalahan atau ada seorang perawi yang menyampaikan hadis dengan tidak benar, dengan redaksi yang salah atau dengan sanad yang salah, maka dengan sendirinya akan terkonfirmasi. Saya analogikan zaman sekarang seperti lagu. Seperti lagu, saya dan para pemirsa dan Anda sekalian tidak saling kenal. Dan kita berasal dari daerah yang berbeda-beda dan dari sekolah yang berbeda-beda. Tapi kita punya hafalan lagu yang sama. Lagu Indonesia Raya contohnya. Seandainya saya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan redaksi yang salah, pasti Anda semua akan tahu letak kesalahannya di mana. Ya, padahal saya dan Anda sekalian tidak pernah belajar dari guru yang sama. Tapi Anda bisa mengetahui letak kesalahan itu terjadi di mana. Ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu itu tersebar begitu masif, dan ketika ada pihak yang salah menyampaikannya, maka akan terkonfirmasi dengan sendirinya. Begitu juga hadis pada saat itu yang tersebar begitu masif, maka ketika ada perawi salah menyampaikan hadis, baik pada sanadnya maupun pada matannya, akan terkonfirmasi dengan sendirinya. Begitu juga dari sisi penisbatan. Misal saya mengatakan bahwa Balonku Ada 5 adalah lagunya Chrisye. Pasti Anda semua yang menonton akan protes dan akan mengatakan bahwa Balonku Ada 5 bukan lagunya Chrisye. Kita semua punya pengetahuan yang sama padahal kita berasal dari latar belakang atau background yang berbeda-beda. Begitu juga zaman itu ketika ada orang mengatakan ini hadis Rasulullah padahal bukan hadis Rasulullah, para ulama bisa mendeteksinya. Dan yang lebih hebat lagi, para ulama, para ahli hadis mendokumentasikan segala sesuatu yang dikatakan hadis, ya, baik itu benar maupun salah. Jadi yang salah juga terdokumentasi. Ya, contoh mereka bisa mengetahui mana hadis yang mudraj. Ya, mudraj itu adalah perkataan yang bukan hadis tapi dianggap bagian dari hadis. Mereka bisa bedakan. Baik mudraj itu terjadi di awal matan atau di tengah matan atau di akhir matan. Atau hadis-hadis yang maklub, yang redaksinya terbalik atau sanadnya terbalik. Itu mereka juga bisa bedakan. Contohnya dalam hadis
sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiqu yaminuhu. Sebagian perawi meriwayatkan dengan redaksi yang terbalik. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya, para ulama bisa mengetahui keterbalikan hadis tersebut, ya. Nah, ini bisa terjadi karena memang penyebaran hadis di zaman itu begitu masif. Sebagaimana lagu zaman sekarang tersebar begitu masif. Kebanyakan orang zaman sekarang hafal lagu tanpa perlu melihat teks. Mereka mendengar berulang kali sehingga mereka hafal, sehingga lagu itu teksnya menjadi pengetahuan umum di tengah-tengah manusia. Kalau ada yang salah menyanyikannya, maka mereka akan mengetahuinya. Mereka tidak bersandar kepada teks. Sedikit dari kita yang hafal lagu, sedikit dari orang zaman sekarang yang hafal lagu bersandar kepada teks. Kebanyakannya hanya mendengar lalu hafal dengan sendirinya. Ini membuktikan bahwa teks atau dokumentasi yang sifatnya teks bukan satu-satunya wasilah untuk menjaga hadis, ya. Zaman dulu ada event-event yang membantu penyebaran hadis dan penjagaan hadis yang disebut dengan mudzakaratul hadis. Ya, ini menjadi tradisi yang sangat masif. Di antara perkataan para sahabat yang menunjukkan adanya event-event seperti ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, tadzakaru hadzal hadis. Lakukanlah mudzakarah hadis. Fa innakum illam taf'alu yadrus. Kalau kalian tidak melakukannya, maka hadis akan hilang. Ibnu Mas'ud juga mengatakan tadzakarul hadis. Ya, lakukanlah mudzakarah hadis, fa inna dzikral hadisi hayatuhu. Karena dengan melakukan muzakaratul hadis, hadis itu akan selalu hidup. Ya, kalau zaman sekarang ada event-event yang dilakukan untuk membantu penjagaan lagu, ya, dan juga penyebaran lagu. Contohnya kalau kita lihat di TV, ada event yang disebut dengan sambung lirik, ya. Event itu secara langsung maupun tidak langsung membantu penjagaan lagu maupun penyebaran lagu. Orang-orang yang tadinya tidak tahu lagu, tidak tahu siapa penyanyinya, menjadi tahu. Ya, dari situ kita bisa membantah secara logika tuduhan orang-orang orientalis bahwa hadis tidak terjaga karena tidak ditulis. Ya, karena hadis itu tetap terjaga walaupun tidak ditulis karena para ulama menghafalnya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita dan keistiqomahan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai ujung dunia ini, sampai akhir zaman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.